بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Eh, Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terlalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di dunia virtual seperti biasa. Kita sering bertemunya secara virtual ya, lagi musim. Sesuai dengan yang kita agendakan di beberapa hari yang lalu. Yang saya hormati Bapak Khairil Anhar dari KBRI Doha, Bapak Ketua Permika atau yang mewakili, mudah-mudahan ada yang hadir. Kemudian Bapak Ibu narasumber dan para hadirin yang berbahagia yang sudah berkenan hadir secara virtual pada acara malam ini, yaitu acara update terkini COVID-19 19 fase yang keempat. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua sehingga malam ini bisa berkumpul untuk sharing ilmu atau update informasi, update pengetahuan tentang terutama khususnya di COVID-19 ini yang ya masih penuh misteri ya. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya marilah bersama-sama kita berdoa semoga acara ini dirahmati oleh Allah dan kita diberikan kesehatan selalu. Dan kita doakan buat saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini untuk segera diberikan kesembuhan dan bisa segera pulih seperti sedia kala. Sebelumnya acara ini sudah diadakan ya sebelumnya, karena mengingat lain dan satu hal kita adakan lagi. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri, mungkin untuk yang belum kenal. Saya Sukartana dan pada acara kali ini bertindak sebagai moderator. Dan selanjutnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan ini acara sudah kita buka. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir nanti dan membawa manfaat buat kita semua. Perlu saya informasikan, acara session update COVID-19 ini sebenarnya pernah dilakukan bulan lalu, ya, dengan perkembangan kondisi terakhir krisis COVID-19 ini, di mana banyak pertambahan kasus di kalangan profesional dan keluarga dan banyak sekali pertanyaan dari warga. Maka tim Satgas bekerja sama dengan KBRI dan support dari Permika, akhirnya malam ini kita bisa selenggarakan acara yang serupa. Dengan Masya Allah, malam ini spesial sekali kita bisa menghadirkan 5 narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Dr. Ahmad, Dr. Iqbal, Dr. Kenia, Bapak Nur Hadi, dan Ibu Dina. Ya, sangat luar biasa. Cukup langka acara seperti ini bisa banyak narasumber dengan waktu yang cukup singkat malam ini. Maka dari itu saya mohon bagi para narasumber untuk bisa stick pada alokasi waktu nanti, yaitu antara 10 menit dan ada juga yang kita alokasikan 15 menit. Jadi mohon disampaikan dengan singkat, padat, sehingga kita bisa punya cukup waktu untuk sesi tanya jawab nantinya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesi tanya jawab akan digabung di akhir nanti ya. Setelah semua presenter menyampaikan materinya, sesi tanya jawab kita akan buka nanti. Saat ada pembicara pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom di kanan bawah, itu ada kolom question and answer, bukan di chat ya. Jadi ditulis di situ dengan singkat dan ditujukan kepada
narasumbernya siapa. Misalkan narasumber yang pertama nanti Dr. Ahmad, silahkan kalau ada pertanyaan di situ, tulis di situ, ditujukan ke Dr. Ahmad. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada forum ini bisa mengambil manfaat yang sebaik-baiknya untuk diri sendiri, keluarga, dan juga bisa diteruskan kepada warga negara Indonesia di Qatar yang lain, tetangga yang kebetulan tidak bisa hadir. Jadi sharing informasi yang didapat pada malam ini. Baik, bersama kami, yaitu tadi sudah saya sebutkan, telah hadir Bapak Khairil Anwar Siregar, Ketua Satgas COVID-19 warga Indonesia di Qatar. Beliau juga bertugas sebagai pelaksana fungsi politik di KBRI Doha. Beliau akan menyampaikan update tentang kasus COVID-19 di negeri tempat kita tinggal, yaitu Qatar. Untuk menyingkat waktu, kepada Bapak Khairil Anwar Siregar, kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Dr. Iqbal, Dr. Ahmad, Dr. Kenya, Pak Nur Hadi, Bu Dina, dan juga ada Ketua Permika, Pak Syarnubi tadi absen juga sempat presence, dan Pak Handoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kesempatan kali ini dalam situasi silaturahmi yang virtual. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Perkenalkan, saya Khairil Anwar Siregar. Jabatan saya saat ini pelaksana fungsi politik KBRI Doha dan diberi amanah sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Qatar. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya akan memberi update secara umum kondisi pandemi dan secara khusus di Qatar serta kondisi WNI selama pandemi. Secara keseluruhan, sebagaimana kita telah ketahui, terdapat lebih dari 30 juta kasus COVID di seluruh dunia dengan lebih dari 22 juta pasien sembuh dan 957 ribu kematian atau sekitar 3,1%. Di Qatar sendiri, tadi sore pada 19 September 2020, pemerintah Qatar mengumumkan 229 kasus baru dan 267 pasien sembuh, sehingga menjadikannya total 123.146 kasus dengan tingkat kesembuhan pasien mencapai 120.089 orang. Adapun yang meninggal cukup sedikit. Qatar merupakan salah satu negara dengan jumlah pasien COVID yang meninggal yang terkecil dengan 209 pasien. Sehingga saat ini kasus aktif sebanyak 2.848 pasien dengan jumlah tes yang telah dilakukan pemerintah Qatar sebanyak 719.057 orang. Catatan kami, jumlah temuan kasus paling banyak terjadi pada tanggal 30 Mei sebanyak 2.355 kasus dan jumlah temuan kasus baru paling sedikit pada tanggal 2 Agustus 2020 sebanyak 196 kasus. Dan yang perlu saya update di sini Bapak Ibu sekalian bahwa WNI penderita COVID-19 di Qatar WNI penderita COVID-19 di Qatar saat ini total 138 WNI. 130 diantaranya merupakan penduduk Qatar dan 8 non-penduduk atau non-resident Qatar. Dengan tingkat kesembuhan hingga saat ini 119 orang dan penderita atau pasien di karantina 18 WNI. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pada tanggal 12 Juni 2020 satu orang WNI meninggal dunia dan telah dimakamkan pada 15 Juni 2020. Bapak Ibu, dengan jumlah 138 saat ini menjadikan WNI di Qatar itu menduduki posisi ketiga terbanyak di seluruh dunia setelah Arab Saudi dan Malaysia. Untuk upaya KBRI untuk melakukan penanganan atau memberikan pelindungan kepada WNI selama pandemi COVID-19 adalah membentuk Satgas Penanganan COVID-19 sejak 24 Maret 2020 dengan tugas-tugas antara lain menerima laporan dan mendata WNI pasien COVID, mengkoordinir pemberian 871 paket bantuan sosial kepada WNI terdampak COVID
dengan rincian 184 paket dari KBRI, 187 paket dari komunitas WNI, dan 500 paket dari Qatar Charity. Adapun kategori WNI yang diberikan yang WNI terdampak COVID yang diberikan bantuan sosial antara lain diberhentikan dari pekerjaannya, mengalami penghentian gaji, mengalami penghentian uang makan, mengalami pemotongan gaji, anggota keluarga yang kepala keluarganya dirumahkan, dan WNI yang diwajibkan karantina sehingga tidak diperbolehkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tugas Satgas lainnya adalah membantu WNI pasien COVID-19 dengan memberikan penambah daya tahan tubuh. Namun ini tentu saja by request Bapak Ibu sekalian, karena kita pernah mencoba memberikan atau mensuplai vitamin penambah daya tahan tubuh, namun kemudian ditolak pasien karena memiliki penyakit bawaan atau asam lambung seperti itu. Jadi by request Satgas akan memberikan penambah daya tahan tubuh kepada WNI pasien COVID. Lalu family engagement atau pendampingan keluarga. Bapak Ibu, selain tugas-tugas tersebut di atas, Satgas juga berfungsi sebagai untuk melaporkan situasi dan kondisi terkini WNI di Qatar kepada pemerintah pusat, yang kemudian akan mengkompilasinya dari seluruh dunia untuk menjadikan masukan bagi pemerintah pusat mengambil keputusan terkait perlindungan WNI di luar negeri. Kedua, sebagai mediator pasien dengan pemerintah setempat, baik sebagai penerjemah, untuk menyampaikan kebutuhan pasien, apakah ada kebutuhan sehari-hari yang perlu dipenuhi, ataupun tempat karantina yang layak. Meskipun walaupun KBRI memediasi, tetap keputusannya berada di pihak berwenang setempat. Bapak Ibu sekalian, dalam menjalankan tugasnya, Satgas yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, dalam hal ini KBRI Doha, dengan masyarakat, terikat dengan protokol atau kode etik yang harus dipatuhi. Beberapa protokol penting antara lain adalah tidak boleh mempublikasikan identitas dan lokasi pasien, karena merupakan hak pasien untuk menjaga kerahasiaannya. Untuk itu, Satgas Penanganan COVID-19 tidak akan mempublikasikan identitas dan lokasi pasien. Pasien atau penderita dapat saja mengungkapkannya, namun tanpa paksaan dari siapapun, baik dari Satgas maupun dari masyarakat. Saya sepenuhnya paham bahwa terdapat tuntutan untuk membuka informasi selebar-lebarnya, termasuk identitas dan lokasi pasien. Namun hal tersebut tidak relevan, karena hanya akan menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat, khususnya bagi pasien dan keluarganya. Kita percayakan kepada Kementerian Kesehatan Publik Qatar untuk menjalankan tugasnya, melakukan tracing penyebaran virus. Apabila Bapak dan Ibu tidak dihubungi pemerintah setempat untuk melakukan swab test, sebaiknya tetap tenang. Namun apabila Bapak Ibu ingin memperoleh ketenangan tidak terinfeksi COVID, Bapak Ibu dapat menghubungi instansi swasta kesehatan, pusat-pusat kesehatan swasta setempat. Saya sudah sempat browsing gitu, mencari informasi bahwa itu biaya tes sekitar 450 sampai 500 real per tes yang tidak di-cover oleh asuransi. Saya harap pandemi saat ini seharusnya menjadikan kita untuk saling membantu, gotong royong, meringankan beban saudara kita sesama warga negara Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Saling bergandengan tangan, bukannya saling menyalahkan dan curiga. Nanti mengenai mengenai dampak psikologis dari COVID sendiri nanti akan dielaborasi lebih lanjut oleh Bu Dina. Terakhir mungkin saya ingin menyampaikan himbauan bahwa tidak lelah-lelahnya kami ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yaitu antara lain hindari keluar rumah apabila tidak mendesak, stay at home. Saat ini saya tidak bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk menghindari terinfeksi COVID selain tetap berada di rumah. Stay at home, stay safe, stay healthy. Lalu kedua, gunakan masker saat keluar rumah, hindari berkerumun, hindari kontak fisik dengan orang asing, sesering mungkin mencuci tangan, mandi ketika telah berpergian dari rumah, rajin mengkonsumsi makanan atau vitamin penambah daya tahan tubuh. Harapan kami lainnya adalah Bapak Ibu agar selalu mengaktifkan aplikasi Ehteras saat berpergian keluar rumah. Laporkan kondisi kesehatan apabila terdapat gejala COVID-19 ke institusi kesehatan setempat. Tepat, hubungi hotline KBRI Doha apabila menderita COVID-19 melalui nomor telepon
333-22-875. Saya ulangi sekali lagi, melalui nomor telepon 333-22-875. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini bukan merupakan aib dan tidak merupakan pantangan untuk diakui. Dengan Bapak Ibu menghubungi hotline, kiranya nanti apapun yang bisa dibantu oleh Satgas atau KBRI dalam memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sehari-hari dapat kami supply. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bagi WNI yang ingin kembali ke Qatar, saya ingin menghimbau dua hal. Bahwa pertama, meski pemegang QID dapat kembali ke Qatar, namun kami menghimbau agar WNI yang berada di luar Qatar agar tetap menghindari berpergian ke Qatar apabila tidak mendesak. Lalu, khusus bagi WNI yang hendak berpergian ke Qatar namun tidak memiliki QID atau hanya ingin berkunjung ke Qatar dengan masa kunjungan paling lama 6 bulan, situasi terkini pandemi di Qatar dapat diakses melalui aplikasi Safe Travel di handphone Bapak Ibu sekalian. Safe Travel merupakan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dibuat sebagai panduan berpergian aman bagi WNI ke luar negeri. Saat ini kalau kita akses status Qatar di Safe Travel, statusnya masih merah dengan himbauan jangan berpergian ke negara atau wilayah ini. Kiranya demikian saja dari saya, informasi umum tentang COVID dan himbauan dari Satgas penanganan COVID-19 di Qatar. Mike kembali saya kembalikan ke Bapak Moderator. Nanti bisa kita perdalam di sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Khairil selaku Ketua Satgas telah menyampaikan update-nya terkait COVID-19. Yang tentu informasi dari beliau sangat penting sekali buat warga negara yang Indonesia yang ada di Qatar. Dan tadi sudah disinggung juga terkait publikasi ya. Ini yang menjadi banyak pertanyaan Pak Khairil. Terus terang banyak tim Satgas diserbu pertanyaan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir sudah mendapat pencerahan langsung dari Pak Khairil.